Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Bapak, ibu, guru yang kami hormati, anak-anak sekalian yang berbahagia, alhamdulillah, patut kita syukuri pada hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan dapat melaksanakan suatu ibadah yang Allah wajibkan kepada umat Islam satu kali dalam satu tahun, yakni ibadah berpuasa. Alhamdulillah, pada hari ini kita semua masuk kepada hari yang ke-15. Jadi di pertengahan bulan Ramadan sudah 15 hari kita melaksanakan ibadah puasa, tapi tetap dalam keadaan sehat walafiat. Itu yang patut kita syukuri. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa barik alaihi. Semoga dengan banyak membaca salawat kepada beliau kita semua mendapatkan syafaat di akhirat kelak, amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian yang berbahagia, jadi bulan puasa adalah tempat kita mengumpulkan bekal hidup kita nanti di akhirat. Karena kehidupan di dunia sementara akan berakhir dengan suatu kematian, dan di dunia inilah tempat kita mengumpulkan bekal kita nanti di akhirat kelak, terutama sekali pada bulan Ramadan. Maka nanti manusia dihadapkan dengan dua pilihan setelah dia meninggal dunia. Ada yang dipiada, pilihan tersebut adalah surga, dan yang kedua adalah neraka. Kalian mau masuk neraka, silahkan, ada kuncinya, tidak usah sholat, tidak usah sepuasa. Pak Guru mau masuk surga, jadi Pak Guru ajak kalian baca Yasin dan berdoa. Kuncinya adalah apa? Beramal saleh dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama sekali pada bulan Ramadan. Anak-anak sekalian, surga itu adalah tempat yang sangat bagus. Semua fasilitas disiapkan. Apapun yang kita inginkan tinggal kita sebut. Adalah suatu kenikmatan yang tidak pernah kita dapatkan di atas dunia. Tetapi ada beberapa orang, beberapa golongan manusia yang hidup di atas dunia dirindukan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengar semua. Ada beberapa golongan manusia yang dirindukan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Rasulullah yang bercerita. Di dalam sabdanya, al jannatu mustaqatu ila arba'ati nafarin. Orang-orang yang dirindukan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala ada empat orang, empat golongan. Yang pertama adalah talil Quran, orang yang selalu membaca Al-Quran. Jadi setiap hari kita baca Al-Quran, setiap habis sholat kita baca Al-Quran.
Kemudian di waktu senggang kita membaca Al-Quran. Di waktu puasa senggang waktu kita seperti ini kita baca Al-Quran. Maka nanti insya Allah surga itu rindu untuk dimasuki, untuk ditempati oleh orang-orang yang selalu membaca Al-Quran. Al-Quran ini nanti akan datang ke orang tersebut ketika masuk ke surga. Kemudian dia akan berbentuk suatu perhiasan yang luar biasa, berbentuk suatu mahkota yang luar biasa, yang terbuat dari sutra pakaiannya. Maka orang itu akan menangis terseduh-seduh. Nenek gaji apa baik pegawian ke di atas dunia, padahal kenakal ke di atas dunia ini di surga lema. Mau sangka beliau sebeginilah kenikmatan yang aku dapatkan di dalam surga, katanya orang itu. Maka Al-Quran itu dia berbicara, wahai hamba Allah, akulah ini Al-Quran yang sering kau baca setiap hari, yang sering engkau ingat setiap waktu. Maka aku muncul sekarang sebagai kenikmatanmu di dalam surga. Ini Al-Quran lemak ketika kita selalu membaca Al-Quran di atas dunia. Nah itu satu, orang yang dirindukan masuk ke surganya Allah adalah talil Quran, orang yang mau selalu membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua kata Rasul, wahifdzul lisan, orang yang selalu memelihara lisannya, orang yang selalu memelihara lidahnya, orang yang selalu memelihara perkataannya ketika hidup di atas dunia. Tidak sembarang dia gunakan lisannya, tidak sembarang dia gunakan mulutnya atau perkataannya, tetapi selalu menggunakan lisannya, selalu menjaga perkataannya dengan berkata yang baik-baik. Nah, untuk membaca Al-Quran, untuk berbicara tentang ilmu, untuk kita curhat tentang kebaikan. Curhat itu boleh, tetapi curhat tentang suatu kebaikan. Jangan kita gunakan lidah kita, tidak boleh kita gunakan lidah kita itu untuk berbicara yang buruk-buruk di atas dunia. Nah maka inilah orang yang salah satunya dirindukan oleh jannahnya Allah adalah orang yang selalu memelihara lisannya. Berapa sudah kita dapat? Berapa? Yang pertama apa? Orang yang selalu membaca Al-Quran. Semua. Yang pertama apa? Yang selalu membaca Al-Quran. Yang kedua apa? Orang yang selalu menjaga lisan. Orang yang selalu menjaga lisan. Dan yang ketiga adalah orang yang selalu memberikan makan kepada orang yang sedang lapar. Nah, dalam artian senang bersedekah. Ini kemomot baik Pak Guru kelemak-lemak lamun di bulan puasa. Wah nyampah Pak Haji ini Bu As. Oh dek kemahan Bu Guru tuh belian tak penuh. Itu kenapa tidak lapar? Tetapi itu misalnya ini Bu As. Kemudian ada lagi orang yang sedang kelaparan di dekat rumahnya, tetangganya tidak pernah makan, tetangganya dalam keadaan kekurangan, maka kita berbagi rezeki kepadanya, termasuk daripada orang yang dirindukan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita hidup tidak boleh pelit, demit, mendidit, cicit, culalip, gogoceng, meno, kelui, pelit, demit, mendidit, culalip, cicit, gogoceng. Astagfirullahaladzim, kelui gelar. Orang yang tidak mau berbagi kepada orang lain. Berapa kita dapat? Berapa?
Tiga. Yang ketiga apa tadi? Memberi makan kepada orang yang lapar, dalam artian selalu bersedekah. Kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah saumu fi syahri Ramadan. Berpuasa di Orang yang mengerjakan puasa dengan ikhlas pada bulan Ramadan. Subscribe to my channel.